Berita satu utama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka. Trump bahkan memberi tenggat waktu hingga Selasa 7 April 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan di Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka untuk semua lalu lintas laut. Dalam unggahan di media sosial, Trump menyebut Iran dengan kata-kata kasar dan memperingatkan jika tidak memenuhi tuntutan tersebut. Trump bahkan menyebut hari Selasa sebagai hari pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Trump memberi tenggat waktu hingga Selasa 7 April 2026. Beberapa jam setelah itu, Trump kembali menggugah waktu spesifik, yaitu Selasa pukul 20 waktu Amerika. Gedung Putih kemudian menyebut waktu tersebut sebagai tenggat bagi Iran untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Ancaman ini bukan pertama. Trump sebelumnya berulang kali menyatakan akan menghancurkan infrastruktur penting Iran dan bahkan mengancam akan mengembalikan negara itu ke zaman batu jika tidak memenuhi tuntutan Amerika Serikat. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya sudah ada Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, Capi Hakim, kemudian pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Halo, selamat malam Pak Capi, Prof. Hik, apa kabar? Selamat malam, Sosya. Baik, kabar baik. Selamat malam, kabar baik. Baik, saya akan langsung mungkin pertama ke Prof. Hik terlebih dahulu. Prof. Hik, kalau kita lihat ya, lagi-lagi ada pernyataan menarik dari Donald Trump dan ini tenggat waktu ya, bahkan memberikan tenggat waktu yang sangat mepet besok nih tanggal 7 April ya kalau kita lihat dari pernyataannya, dan kita lihat juga bagaimana konflik terus bereskalasi. Nah, bagaimana Anda membaca sebenarnya apa yang tersirat dari ancaman Trump ini, Prof? Ya, yang pasti adalah Trump melakukan ancaman ini dengan harapan bahwa menurut dia negosiasi yang menurut beliau itu sedang dijalankan itu bisa sampai pada titik temu begitu. Karena dalam perspektif Trump, meskipun dibantah oleh pihak Iran bahwa Amerika Serikat dan Iran sedang melakukan negosiasi. Nah, tentu negosiasi ini diharapkan bisa mencapai suatu kesepakatan dan kemudian ada perdamaian. Jadi saya selalu menganalogikan dengan anak yang katakanlah rewel, lalu kemudian oleh orang tuanya diminta untuk tidak rewel. Ada dua cara. Pertama adalah dengan memberi pengertian baik-baik dan lain sebagainya, atau dengan ancaman akan misalnya menggunakan sabuk kemudian memukul si anak ini. Bisa ancaman tapi bisa juga dinyatakan. Nah, dalam konteks seperti ini, maka Trump ini ingin bahwa harus ada perdamaian, dan perdamaian itu tanda kutip dipaksakan dengan apa? Dengan kekuatan militer. Nah, memang sebelum ini Trump juga sudah mengatakan kalau Selat Hormuz tidak dibuka maka dalam waktu 5 hari. Lalu kemudian direvisi lagi dalam waktu 10 hari. Lalu sebenarnya beberapa hari yang lalu Trump sudah mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak mau terlibat dalam pembukaan Selat Hormuz karena kita sudah banyak minyak, dan sekarang saya serahkan kepada negara-negara yang punya ketergantungan terhadap minyak yang menyelesaikan masalah Selat Hormuz. Tapi tiba-tiba hari Minggu dia buat di tweet dengan bahasa yang sangat kasar, dia mengatakan bahwa memaksa Iran untuk membuka Selat Hormuz itu, atau pada hari Selasa nanti akan ada serangan yang menurut Trump sangat luar biasa terhadap power plant, tempat ini listrik, pembangkit listrik, dan yang kedua adalah terhadap jembatan-jembatan, dan ini dinyatakan bahwa ini serangan akan lebih berat, lebih kuat. Namun demikian yang saya lihat di Iran justru dengan adanya ancaman seperti ini justru mengirim lebih banyak lagi rudal-rudal ke Israel, bahkan juga ke kepentingan Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Nah, ini yang kita tidak tahu apakah ini gaya Trump untuk bisa memenangkan
upaya mediasi ini yang diharapkan Iran akhirnya bertekuk lutut begitu ya, dengan mengancam ya, dan apakah ancaman ini akan benar-benar diwujudkan atau sebenarnya sekedar ancaman. Karena kita juga tahu bahwa dengan kondisi sekarang Amerika Serikat, pangkalan di Timur Tengah sudah digempur oleh pihak Israel, dan saya yakin banyak rudal yang sudah digunakan begitu ya, itu membuat kemampuan Amerika Serikat kalau misalnya bertumpu pada kekuatan yang ada di Timur Tengah dan kapal-kapal perangnya itu semakin menipis gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya ada kapal induk baru yang akan masuk nanti hari Selasa, ataupun ada bantuan-bantuan dari pangkalan-pangkalan militer lain ya di luar negara Teluk, saya tidak tahu. Tapi paling tidak sudah menurun. Nah, pertanyaan kita adalah apakah kemudian akan ada amunisi yang ada untuk digunakan oleh pihak Amerika Serikat untuk menyerang ke Iran secara besar-besaran. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya memang benar ada, apakah ini akan menghancurkan Iran dan kemudian membuat Iran menyerah, atau Iran akan melawan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melakukan serangan yang juga lebih besar ke Israel, ke pangkalan militer Amerika Serikat dan kepentingan Amerika Serikat di negara Teluk, dan juga kapal-kapal perang Amerika Serikat. Seperti itu. Baik, nah kalau dari perspektif air power nih Pak Capi, seperti apa Anda melihat ancaman yang disampaikan oleh Donald Trump khususnya terkait dengan akan menyerang infrastruktur di Iran, Pak Capi? Ya, terlebih dahulu kita harus mengenal siapa itu Donald Trump ya. Donald Trump itu adalah BO. B-nya itu businessman, atau juga bisa bandit B-nya. E-nya tuh erratic ya, dia suka-suka dia. Dan O-nya tuh one man show. One man show dengan erratic itu jadi satu. Dan itu sudah diperlihatkan ya oleh Donald Trump. Misalnya dia mau bangun real estate ya, dari sisi bisnis itu. Misalnya lagi dia menyerang Venezuela tanpa bilang-bilang Kongres misalnya. Dan nggak ada yang tahu ya, erratic, jadi dia tiba-tiba aja, impulsif lah. Itu Donald Trump. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kelanjutan perang yang paling mutakhir ini. Ini sebenarnya adalah sebuah strategi yang tidak didasari oleh keputusan dan kajian militer. Ya, ini keputusan politik ini. Dan ada dua hal ya, keputusan politik dan juga kekuasaan yang tanpa kendali. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa Donald Trump di negara yang demokratis kok bisa ya dia one man show. Itu kan pertanyaan banyak orang. Tapi ini sudah ada penelitian oleh Wright Mills ya tentang teori power elite namanya. Jadi di negara mbahnya demokrasi, mbahnya yang demokratis sifatnya pun, keputusan-keputusan strategis itu ditentukan oleh para elit. Dan itu terbukti ya, telah dipertunjukkan oleh Donald Trump. Dia sangat tanpa kendali seolah-olah ya dalam tanda petik. Tapi dia menghadapi banyak tantangan nanti di dalam negeri. Kemudian saya ulangi lagi tadi, keputusan politik bukan keputusan militer. Kenapa? Kajian-kajian militer untuk ancaman serangan darat itu harusnya berlandaskan pada kajian yang mendalam tentang taktik dan strategi militer. Dan terlihat sekali one man show-nya ini, karena kita mendengar beberapa pejabat Pentagon dipecat karena dia disuruh menyerang. Kajiannya bukan kajian military perspektif tapi politik. Jadi mereka nggak mau, mereka udah tahu nggak benar ini serangan ini. Kenapa begitu? Karena habit ya dari Amerika itu jelas sekali. Dia adalah bombing to win. Itu ada bukunya itu, Robert Tipp. Dia menulis bombing to win, dan itulah doktrin Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Dia beranggapan bahwa dengan membom atau menyerang selesai. Itu sebabnya Amerika mengembangkan lebih banyak pesawat pembom. Dia hanya berhasil pada Hiroshima dan Nagasaki. Dia bom, kemudian Jepang menyerah,
Perang Dunia Kedua selesai. Setelah itu, doktrin yang hit and run atau bomb to win itu nggak ada yang jalan. Kita banyak melihat dari Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Teluk, dan lain sebagainya. Tapi tetap saja Donald Trump dan para military thinker yang mengelilinginya itu menyarankan sikat aja Iran. Kenapa? Karena dia baru mendapatkan pengalaman yang masterpiece, yaitu menyerang Venezuela, dia serang selesai. Itu tidak terjadi di Iran. Kemudian apa sebenarnya yang sangat prinsip? Yang sangat prinsip apabila ancaman Donald Trump ingin menyerang dengan pasukan darat, dia harus terlebih dahulu menyerang habis-habisan dari udara. Nggak mungkin dia mengedrop pasukan begitu aja. Habis dia nanti. Jadi dia harus memberikan serangan pendahuluan, dan itu akan membuat skala kerusakan yang luar biasa. Karena dia harus mengebom untuk mengamankan pasukan daratnya masuk. Dan kerusakan tidak hanya terbatas pada target militer. Serangan darat yang didahului dengan disertai pembom besar-besaran itu dapat menghancurkan banyak hal ya. Infrastruktur minyak dan mungkin pulau Kar yang proses 90% ekspor minyak Iran. Dan serangan juga pasti ke pembangkit tenaga listrik, desalinasi, dan akan menghancurkan kehidupan sipil. Kenapa itu akan dilakukan oleh Donald Trump? Karena dalam pikiran Donald Trump, dalam pikiran military thinker gengnya Donald Trump, Iran ini terlalu kuat hanya untuk dibom tempat-tempat strategis saja. Dia udah beberapa kali kan, sudah 2-3 kali. Betul. Tetap melawan juga. Jadi kalau dia mau menurunkan pasukan darat, dia akan habis-habisan. Sasaran-sasaran sipil dia sikat. Karena nggak ada sasaran sipil kelihatannya di Iran. Karena mereka angkatan perangnya itu udah citizen armed forces yang sangat fanatik. Jadi dia akan sikat. Jadi dia akan mengebom, dia akan melakukan serangan dengan kerusakan yang skala besar sekali. Tapi dengan perhitungan seperti itu dia mendapatkan banyak tantangan. Nah, apakah itu di inner circle-nya, apalagi di negara-negara lain yang berkepentingan terhadap kelancaran Selat Hormuz misalnya. Dan Selat Hormuz itu tidak semudah bayangan kita ya, kalau diserang terus Amerika bisa selesai dengan teknologi dan kekuatan. Tidak demikian, karena di situ adalah apalagi sekarang pusat kapal-kapal tanker itu berkumpul di situ semua. Bagaimana dia mesti memilih target dengan baik supaya dia bisa masuk ke sana dan tanpa kobaran api yang luar biasa, tanpa kerusakan yang masif, itu sulit sekali. Sekali lagi tidak ada military perspective dalam perencanaan operasi ini. Dan itu sangat terbukti dengan beberapa perwira tinggi Pentagon yang dipecat karena dia tidak menyetujui. Kenapa? Karena memang rencana operasi yang disusun oleh Donald Trump tidak ada kajian military, strategik, dan tactical. Ya, tidak ada kajian yang jelas dan hanya mengikuti sepertinya ya, dalam kata singkat ya mungkin Pak Capi, ini egonya Trump saja ya yang berbicara dalam persoalan ini. Saya ingin menggarisbawahi terkait dengan rencana Trump setelah melakukan serangan ya, menginstruksikan serangan kepada pusat-pusat penting di Iran. Ini kiri sekarang akan berencana untuk juga menyerang terkait dengan infrastruktur sipil. Seperti tadi kata Pak Capi, ada pembangkit listrik dan juga jembatan. Nah, pertanyaannya Prof. Jika ternyata serangan ini dilancarkan dan kita lihat bahkan semakin banyak yang tentunya korban sipil yang berjatuhan di sisi Iran ya, apakah dari perspektif hukum internasional ini bisa dikatakan sudah melanggar terkait dengan pelanggaran hukum perang? Atau seperti apa nih Prof? Ya, kalau kita cermati, kalau kita bicara hukum internasional kan, hukum internasional itu dibagi menjadi dua bagian ya, dalam keadaan damai dan dalam keadaan perang. Nah, dalam keadaan perang, orang tahu bahwa perang itu pasti akan menimbulkan korban nyawa, korban luka-luka, dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks hukum perang, maka harus dibedakan antara kombatan, mereka yang mengangkat senjata, dan non-kombatan, rakyat sipil. Harus dibedakan antara instalasi militer dan instalasi sipil. Nah, dalam situasi perang, ya kondisi perang, maka yang boleh untuk diserang itu adalah kombatan. Yang boleh diserang adalah instalasi militer. Nah, pertanyaan kita dalam apa yang disampaikan oleh Trump itu adalah dia akan menyasar fasilitas-fasilitas umum, pembangkit listrik. Mungkin idenya adalah membuat Iran gelap, rakyat kemudian marah.
ya karena ada dalam kegelapan, marah lalu ditimpakan kepada pemimpin-pemimpinnya, ya otoritas di sana, dan kemudian terjadilah apa yang diharapkan oleh Amerika Serikat, pemberontakan yang dilakukan oleh rakyatnya yang nanti akan dibantu oleh apakah Amerika Serikat atau Israel ya dalam misalnya menggunakan senjata oleh rakyatnya dan lain sebagainya. Jadi seperti pada waktu Saddam Hussein juga diturunkan di Irak gitu ya. Nah, kemudian juga jembatan-jembatan, orang akan bertanya untuk apa kepentingannya. Walaupun kemarin pada waktu satu jembatan diserang oleh pihak Amerika Serikat yang dijadikan alasan karena jembatan ini digunakan untuk keluar masuknya spare part atau suku cadang untuk membuat drone dan lain sebagainya. Sehingga di samping pabriknya juga jembatan-jembatannya. Nah, tapi menurut saya tadi Pak Capi sudah mengatakan banyak jenderal yang sekarang ini di Amerika Serikat dicopot dalam jabatannya. Itu karena saya yakin tentara-tentara Amerika Serikat mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan hukum perang. Ya, kalau misalnya kita mendengarkan Menteri Perangnya Amerika Serikat, Pete Hegseth, dia mengatakan bahwa kita lawan aja semuanya, nggak ada pembedaan dan lain sebagainya. Bahkan dia bilang bahwa aturan-aturan itu aturan-aturan yang bodoh, yang stupid katanya. Nah, ini nggak boleh. Dan kalau misalnya ada seorang jenderal purnawirawan dari Amerika Serikat, dia mengatakan ini berpotensi untuk menjadi war criminals, ya, pelaku kejahatan perang. Nah, karena apa? Dalam hukum perang, mereka tahu, tentara-tentara di Amerika Serikat saya yakin tahu bahwa mereka tidak boleh menargetkan fasilitas sipil, orang-orang sipil. Tapi bagi Trump, bagi Menteri Perangnya, yang penting adalah memenangkan perang ini whatever the cost is. Termasuk juga misalnya menghabisi rakyat sipil Iran, termasuk juga fasilitas-fasilitas Iran. Nah, sekali lagi harusnya dunia bersuara. Harusnya pemerintah kita juga bersuara. Mengatakan bahwa bagi para pihak yang berperang, ingat ada hukum humaniter internasional yang harus mereka perhatikan. Ya, jangan sampai kita mendiamkan tindakan yang dilakukan oleh satu negara yang tidak memperhatikan hukum perang. Karena itu kita juga akan dianggap turut bersalah begitu. Baik, memang itu yang tengah kita harapkan ya Pak ya, agar ada langkah konkret, tidak hanya sekedar narasi-narasi saja yang beredar, tetapi memang benar-benar ada tindakan konkret untuk mengatasi bagaimana agar perang ini tidak terus bereskalasi sehingga dampaknya semakin luas dirasakan. Nah gitu, kalau begitu Pak Capi, dengan melihat bagaimana konflik terus bereskalasi, Amerika Serikat yang sepertinya terus menggebu-gebu, tapi Iran juga tetap bertahan bahkan tetap menyerang. Kalau sampai dengan di titik ini, Pak Capi, Anda melihat seperti apa kekuatan dari militer Iran sendiri untuk bisa berhadapan dengan setiap ancaman dan juga mungkin terkait dengan serangan yang akan dikirimkan oleh Israel? Maksud saya Amerika Serikat dan Israel, seperti apa? Ya, kita sampai pada satu fase di mana ancaman Donald Trump adalah menyerang dari darat ya. Nah, kalau menyerang dari darat ini pasukan, kita membandingkan antara pasukan Amerika dengan pasukan Iran. Dalam konteks ini Iran di atas angin. Ya. Ada 3 M ya, ada 3 unsur M. Yang pertama Medan. Ya, pasti yang menguasai Medan adalah yang punya rumah. Yang kedua moral dan motivasi. Ya, jelas Iran dia motivasinya tinggi sekali, dia udah perlihatkan performa dia selama ini bahwa dia motivasi dan moralnya tinggi, mempertahankan martabat bangsa, martabat Iran sebagai sebuah bangsa. Sebaliknya pasukan Amerika dia tidak mengenal Medan ya, dia memang sih dia mempelajari, tetapi dia tidak mengenal dengan baik medan tempuran yang akan dihadapi. Yang kedua, moral dan motivasi juga akan rendah, karena itu cerminan dari beberapa pejabat tingginya pun mengundurkan diri atau dipecat dan sebagainya. Jadi dia sama sekali moralnya rendah, dan sekuensial ini sudah ditunjukkan oleh pasukan Amerika di Vietnam. Ya, salah satu kelemahan pasukan darat
Amerika di Vietnam adalah mereka berhadapan dengan pasukan yang di bawah tanah. Nah, kalau kita berbicara di bawah tanahnya Vietnam, itu nggak ada apa-apanya dengan di bawah tanahnya Iran, ya, yang berbukit-bukit, berpegunungan, gurun pasir dan sebagainya, dan luasnya juga luar biasa. Jadi Iran bisa mengatur taktik dan strategi yang sangat mudah untuk menunjukkan lawan yang datang dari luar. Ya. Saya kira perimbangan kekuatan dari Amerika dan Iran akan dihadapi dengan kondisi yang seperti itu. Baik, akan diimbangi ya. Tapi memang kalau kita lihat meskipun dianggap sebelah mata terkadang, tapi ternyata Iran masih mampu bertahan lebih dari ekspektasi yang diduga bahkan oleh Donald Trump sendiri. Nah, kalau begitu Prof. Hik, Anda juga mengatakan internal dari Amerika Serikat sendiri ya. Tadi Prof. Capi juga mengatakan bahwa bersih tegang, saling berbeda pendapat dan terbelah. Nah, kalau begitu Prof. Hik, apakah Anda melihat kondisi perang ini artinya makin lama justru makin tidak kelihatan nih end game-nya atau ujungnya, atau seperti apa analisa Anda terkait dengan keberlangsungan dari perang ini? Ya, yang pasti kalau dari sisi Iran, kalau Amerika Serikat terus menyerang, ya dia harus membela dirinya. Dan membela diri itu tidak hanya sekedar membuat rudal-rudal atau bom-bom yang dilontarkan oleh pesawat tempur Amerika Serikat dilawan, tetapi juga harus ada serangan balik, ya, karena untuk menghentikan perang ini memang masih banyak opsi bagi Iran, termasuk salah satunya adalah juga menutup Selat Hormuz dalam situasi seperti ini, karena sekarang Iran mengatakan bahwa saya punya kunci untuk bisa bertahan sebagai sebuah negara dengan menutup Selat Hormuz ini, karena memunculkan harga minyak yang sangat tinggi, dan harga minyak itu akan dikeluhkan oleh banyak kepala negara, kepala pemerintahan, karena negaranya akan menderita akibat itu, lalu akan menekan kepada Trump untuk segera menghentikan perang ini. Nah, tapi di lain sisi, kalau kita lihat Amerika Serikat, selain banyak rakyatnya yang sudah tidak suka dengan perang ini, karena mereka mempertanyakan apakah perang ini sebenarnya untuk kepentingan Israel atau kepentingan Amerika Serikat. Belum lagi ada Joe Kent yang direktur kontraterorisme yang mengundurkan diri dan mengatakan bahwa sebenarnya Iran itu bukan imminent threat, bukan ancaman yang paling dekat untuk Amerika Serikat. Bahkan sekarang ada secara internal perdebatan antara Peter Hegseth dengan para jenderalnya mungkin, ya. Memang Peter Hegseth dia bisa menurunkan sebagai Menteri Pertahanan, memecat, menurunkan Kepala Staf Angkatan Darat dan lain sebagainya. Tapi ini menunjukkan bahwa di Amerika Serikat itu ada tanda kutip kayak semacam pengembosan terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Trump. Nah, kalau saya ditanya ujung dari ini semua bagaimana? Yang pasti adalah kalau Amerika Serikat mau mundur dari perang ini, yang pasti Israel tidak akan mau, karena Israel punya kepentingan Iran harus diganti rezimnya dari sistem mullah ke sistem kerajaan, dan berharap bahwa Reza Pahlavi lah yang akan mengambil tampuk pimpinan, karena dia menjanjikan 3 hal: memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel, kedua menghentikan pengembangan senjata nuklir dan pengayaan uranium, dan yang ketiga adalah dia tidak lagi akan membiayai para pelaku teror yang menurut Israel yaitu Hamas, Houthi dan Hezbollah. Nah, oleh karena itu yang dikehendaki oleh Israel. Nah, kalau Amerika Serikat sudah sampai pada titik mau keluar atau misalnya bernegosiasi mediasi dengan pihak Iran, itu justru pada saat itulah Israel akan melakukan serangan-serangan yang lebih masif ke Iran, dengan harapan Amerika Serikat tidak punya pilihan selain mendukung. Nah, oleh karena itu perang ini akan bisa selesai kalau benar-benar Presiden Trump akan meminta pasukannya untuk menyudahi ini, keluar dari ini. Cuman yang jadi masalah exit strategy bagi Trump itu apa? Itu yang masih belum belum ada formulanya yang baik lah, kira-kira seperti itu. Baik, jadi exit strategi ya.
yang masih kita Iya. lihat seperti apa? Karena sudah mungkin seorang Donald Trump dengan ego yang sangat besar sepertinya agak gengsi ya untuk mengakui kalau misalnya dia sudah terjepit dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau begitu Pak Capi mungkin melengkapi dari perspektif militer modern, apakah Anda melihat justru dengan kondisi yang ada saat ini, perang yang ada di Iran tersebut bisa berubah dalam waktu singkat menjadi perang dengan skala penuh terbuka, atau justru seperti apa nih Pak Capi? Kondisi terakhir ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena kebingungan Donald Trump, ya, bahwa dia kadang mengancam begini, mau serang begitu, nggak jadi, ngancam lagi begini. Itu sebenarnya kebingungan dia untuk mencari exit way yang keren tentunya. Dia mencari exit way. Kenapa dia tidak kunjung selesai untuk mencari exit way? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Hikmahanto, dia berada di bawah pengaruh besar Israel. Israel nggak mau cari exit way. Dia udah telanjur, dia mau sikat terus. Jadi dia menjaga jangan sampai Amerika mencari exit way. Dia nggak mau itu. Itu sebabnya maka tampilan Donald Trump itu seperti itu. Dia ngancam-ngancam keruanan segala macam. Dan Donald Trump sekarang berhadapan dengan banyak pihak yang tidak menyetujui tindakan-tindakan dia belakangan ini. Walaupun di awal-awal sudah banyak, tetapi masih dia bisa atasi. Tapi sekarang dia akan sampai pada satu titik di mana dia tidak punya pilihan lain. Betul. Tantangannya sekali lagi, pengaruh Israel yang cukup besar di lobi pemerintahan Gedung Putih itu sangat menentukan exit way yang keren itu. Nah, dan bagaimana wujudnya kita tidak atau belum tahu. Baik, Yang jelas pada waktu Vietnam kita melihat exit way itu lebih didorong kepada rakyat Amerika yang tidak mau anak-anaknya mati konyol di Vietnam, di tempat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Amerika punya national security. Baik. Ini yang kita nantikan bersama ya, bagaimana Donald Trump akhirnya memutuskan sikap di tengah kebingungan yang sudah semakin mendesak dirinya sendiri dalam kondisi perang yang awalnya dia dalam tanda kutip ya mulai juga. Terima kasih untuk analisa yang sangat menarik Prof. Hikmahanto dan juga Pak Capi. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.